Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami, yaitu kelompok 7, untuk membawakan materi kami pada hari ini. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Demi Sopianto Balante bersama teman saya atau rekan saya, yaitu Saudara Chandra Bayu Putra. Pada hari ini kami berdua akan menjelaskan materi kami. Baiklah, materi kami berjudul pada malam hari ini yaitu penalaran dalam kalimat efektif. Penalaran disebut juga sebagai reasoning, yaitu adalah proses mental dalam mengembangkan pikiran logis dari beberapa fakta atau logis. Hal yang diutamakan dalam penalaran adalah proses berpikir logis dan bukan dengan perasaan atau bukan pengalaman. Penalaran tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh kesatuan dan perpaduan kalimat. Penalaran dalam kalimat efektif dibagi dalam 3 hubungan logis, yaitu yang pertama adalah hubungan logis koordinatif, yang kedua adalah hubungan logis korelatif, dan yang ketiga adalah hubungan logis subordinatif. Nah, pada hari ini kita masuk dalam hubungan logis yang pertama, yaitu hubungan logis koordinatif. Hubungan logis koordinatif adalah kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa atau klausa yang memiliki status makna setara. Dalam hubungan logis koordinatif terdapat jenis-jenis konjungsi koordinatif, yaitu yang pertama adalah hubungan penambahan dan. Di sini saya akan memberikan contoh, yaitu Riko membeli sayur dan buah di pasar. Itu adalah contoh dari hubungan penambahan dan. Kemudian yang kedua adalah hubungan penyertaan atau serta dan bersama. Contohnya adalah polisi menemukan 2 paket sabu serta alat hisapnya di TKP. Itu contoh pertama, yaitu contoh yang menggunakan serta. Kemudian contoh yang menggunakan bersama, yaitu Riko pergi ke sekolah bersama adiknya. Itu adalah contoh untuk hubungan penyertaan. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan pemilihan, yaitu atau. Sini saya memberikan contoh, Riko pergi ke sekolah bersama adiknya. Itu adalah contoh untuk hubungan penyertaan. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan pemilihan, yaitu atau. Sini saya memberikan contoh, Fani bingung mau pulang sendiri atau diantar temannya. Itu adalah contoh dari hubungan pemilihan. Kemudian yang keempat adalah hubungan perlawanan, yaitu tetapi. Sini contohnya adalah Reni sudah membuatnya kecewa tetapi ia tetap memaafkannya. Itu adalah contoh dari hubungan perlawanan, yaitu tetapi. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu hubungan pertentangan atau sedangkan dan padahal. Sini saya memberikan contoh yang pertama adalah saya sudah sarapan pagi sedangkan Riko belum juga bangun pagi. Itu contoh yang pertama, itu contoh sedangkan. Dan kemudian yaitu padahal. Contohnya adalah Tony tetap masuk sekolah padahal ia sedang sakit. Itu adalah beberapa pengertian dan penjelasan serta jenis-jenis dan contoh dari hubungan logis koordinatif. Nah, saat ini kita tiba dalam hubungan logis korelatif dan hubungan logis subordinatif. Nah, pada penjelasan ini saya akan memberikan kepada rekan saya atau partner saya, yaitu Chandra Bayu Putra, untuk menjelaskannya. Kepada Chandra Bayu Putra, saya persilakan. Terima kasih Bung Demi. Jadi dalam materi selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang dipercayakan kepada saya. Jadi korelatif, ya kan? Kita singkat saja seperti konjungsi korelatif atau kata penghubung korelatif adalah kata penghubung yang menghubungkan dua kata atau frasa. Klausa juga subjek predikat
di mana kedua unsur tersebut memiliki fungsi sintaksis yang sama. Tunggu kucing. Jadi sintaksis yang sama, konteks yang sama. Misalnya sama-sama subjek gitu. Konjungsi yang masuk dalam kelompok ini itu antara lain jangankan pun, baik maupun, bukan hanya, demikian sehingga, tidak hanya, tetapi juga, tidak hanya bahkan, bukannya melainkan. Maaf itu iklan. Jadi kita langsung saja untuk kawan-kawan ya, kepada teman-teman. Kita langsung saja kepada contoh yang bersangkutan. Contoh seperti contoh kalimat tidak hanya melahap rumah penduduk, tetapi juga sebuah sekolah di dekatnya. Jadi tidak hanya, tetapi juga. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, baik dan maupun. Ini salah satu contoh kalimat. Baik Pak Hasan maupun istrinya suka makanan yang pedas gitu. Suka makanan yang pedas atau suka makanan yang manis. Itu tergantung variasi. Contoh yang ketiga adalah entah diterima, entah tidak, yang penting kita sudah memberikan saran yang baik. Jadi seperti itu. Contoh yang keempat, jangankan orang lain, nasihat orang tuanya pun tidak didengarkan. Jangankan dan pun, jangankan orang lain, nasihat orang tuanya pun. Jadi konjungsinya di situ, konjungsi korelatifnya di situ. Contoh yang kelima, tidak hanya tetapi, tidak hanya mereka yang pergi, tetapi juga kita harus pergi. Konjungsinya di situ. Dan yang terakhir, demikian sehingga. Demikian sehingga. Jadi contoh kalimatnya itu seperti Kijang itu larinya demikian cepat sehingga harimau itu tidak berhasil memangsanya. Jadi seperti itu contoh konjungsi korelatif. Jadi konjungsi korelatif sama konjungsi koordinatif. Koordinatif itu lebih rinci, walaupun korelatif juga maknanya sama, walaupun dipisahkan konjungsinya, dia tetap konteksnya itu dapat berdiri sendiri gitu. Konjungsinya dilepas, dia tetap berdiri sendiri. Dia mirip juga sama koordinatif gitu. Koordinatif dihubungkan dengan kata dan bla 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 bla, tetap dia berdiri sendiri begitu. Seperti itu juga dengan korelatif. Namun korelatif digunakan dalam ranah yang lebih singkat, lebih simple. Kalau koordinatif itu padanannya cukup panjang gitu, cukup bervariatif. Sedangkan kalau korelatif itu dia digunakan pada klausa-klausa pendek begitu, seperti itu. Jadi saya lanjut lagi di mana? Ya sabar kucing, nanti pertanyaannya nanti sebentar. Ya perkenalkan kucing saya ini suka bertanya. Jadi pada konjungsi yang berikutnya adalah konjungsi subordinatif. Jadi, iya sebentar kalau mau bertanya. Jadi konjungsi subordinatif, sabar dulu kucing. Konjungsi subordinatif yang dimaksud di sini adalah kalau dalam, coba kucing tunggu, ini lagi jelaskan. Ya maafkan kawan-kawan, ini kucing saya ini cukup antusias ya, ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok kami, kelompok 7. Jadi sesuai dalam PowerPoint kami, hubungan logis subordinatif atau yang kita sebut sebagai konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua atau lebih unsur. Unsur ini sebelumnya telah dijelaskan oleh Bung Demi. Unsur ini sudah termasuk frase, klausa, dan kalimat tentunya yang memiliki lebih dua unsur, dua atau lebih ya, sudah tadi yang saya bilang, dan tidak memiliki status sintaksis yang sama atau konteks yang sama. Jadi berbeda dengan dua tadi, yang korelatif sama koordinatif. Korelatif sama koordinatif itu dua unsur itu punya status sintaksis yang sama, sedangkan subordinate itu tidak memiliki status sintaksis yang sama.
Jadi contoh-contohnya seperti apa? Ya, oke, jadi contoh-contohnya seperti ini. Konjungsi subordinatif itu contoh misalnya. Konjungsi subordinatif ini terlalu banyak ya. Ini ada 13 contoh. Nah, ini contoh yang pertama. Seperti penghubung subordinatif atributif. Contohnya itu seperti yang. Penghubung yang pakai yang itu contoh kalimat. Ia yang harus bertanggung jawab akan hal ini. Ia yang harus bertanggung jawab atas masalah ini. Itu contoh penggunaan atributif ya. Yang kedua adalah penghubung subordinatif tujuan. Jadi kata-katanya digunakan agar, supaya, biar. Jadi contohnya, salah satu contoh, metode belajar ini diterapkan agar siswa lebih mudah memahami pelajaran. Itu yang atributif sebagai tujuan. Misalnya mau apa maksud kita datang ke rumah ini? Agar bla bla bla, saya seperti itu. Subordinatif syarat, ya kan? Ditandai dengan konjungsi jika, kalau, bila, manakala. Contoh kalimatnya seperti ini. Aku akan liburan ke Bali jika tabunganku sudah terkumpul, ya kan? Itu salah satu contoh yang menggunakan syarat. Dan subordinatif waktu ini lumayan banyak. Sejak, semenjak, sedari. Iya, sabar, selagi, selama, serta, sambil, demi, setelah, sesudah, sebelum, selesai, seusai, hingga, sampai. Cukup banyak ya, tapi saya rasa kawan-kawan bisa mengerti. Saya berikan saja satu contoh. Aku sudah jarang berkumpul semenjak lulus kuliah tahun lalu. Ya, itu seperti itu contoh yang menunjukkan tentang apa itu. Astagfirullah. Maaf, kucing saya agak rebellious, agak agresif, ya kan. Jadi kita lanjut lagi kembali. Kita lanjutkan saja presentasi ini secara natural. Jadi contoh yang kelima adalah subordinatif pengandaian. Jadi andaikan, seandainya, umpamanya, sekiranya, itu adalah salah satu syarat contoh pengandaian. Jadi contohnya, contoh kalimat utuhnya, seandainya mereka ikut pergi ke liburan, suasananya pasti lebih ramai. Seandainya mereka ikut pergi liburan, suasananya pasti lebih ramai, begitu. Contoh yang keenam, penghubung subordinatif konsesif atau subordinatif konsesif. Ya, contoh katanya biarpun, walaupun, sekalipun, sungguh pun, kendati. Gitu. Contoh kalimat utuhnya, walaupun perjalanan ini sangat jauh, rasa lelah ini terbayar dengan pemandangan yang diberikan. Nah, itu contoh itu. Selanjutnya di subordinatif membanding-bandingkan. Jadi contoh katanya seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, seperti, laksana, ibarat, daripada. Intinya untuk kata penghubung yang membandingkan satu konteks dengan konteks tersebut, dengan konteks yang lain. Ditandai dengan kata-kata yang barusan saya sebutkan tadi. Bagaimana dengan contoh katanya? Contoh katanya, senyumnya sangat riang, seolah-olah tidak ada masalah dalam hidupnya. Konjungsinya di mana? Di seolah-olah, membandingkan gitu. Dan contoh yang ke-8 adalah subordinatif sebab. Ya, sebab itu sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, seperti itulah. Contohnya, contoh kalimat utuhnya itu, dia tidak ikut tampil dalam pementasan karena kaki kanannya cedera. Jadi ada karena itu. Dia menjelaskan sebab dia tidak bisa ikut dalam pentas, entah pentas ini atau yang
yang membutuhkan gerakan kaki seperti itu. Jadi saya lanjut lagi contoh yang ke-9. Ini ada 13 contoh. Subordinatif hasil. Ya, sehingga, sampai, maka, yang menjelaskan konteks tentang hasil dari proses yang dilakukan gitu. Contohnya ini subordinatif hasil. Adik telah menyapu lantai rumah, maka aku harus melepas alas kaki sebelum masuk gitu. Jadi dia sudah telah menjelaskan apa namanya tadi hasil yang dari contoh tadi saya jelaskan kembali. Adik telah menyapu lantai rumah, maka di sini konjungsi dari hasil tersebut. Jadi si adiknya ini sudah menyapu rumah. Jadi kalau misalnya dia masuk tanpa alas kaki, rumahnya akan kotor gitu. Karena hasil dari dia menyapu rumah, dia respect untuk menghargai usahanya, maka dia harus melepas kaki sebelum masuk. Dan contoh yang ke-10, subordinatif alat, dengan atau tanpa. Jadi subordinatif alat dengan subordinatif cara, 10 dan 11 ini contohnya juga sama, dengan dan tanpa, menggunakan perantara. Jadi saya jabarkan 2 sekaligus. Contoh yang ke-10 adalah kakak pergi ke tempat les dengan mengendarai sepeda. Jadi dengan di sini, konjungsi dengan di sini menjelaskan dia menggunakan perantara. Entah dia mau naik motor, naik sepeda, naik mobil, naik pesawat. Ya, seperti itulah. Dan saya lanjutkan lagi. Rani mengiris dapur tanpa menggunakan talenan. Jadi tanpa di sini juga adalah perantara, dengan dan tanpa. Dengan motor atau tanpa motor, dia menjelaskan perantaranya dia sebelumnya. Mau entah dia pakai itu atau tidak pakai itu, dia telah jelaskan gitu. Dia jelaskan cara dan itu perantaranya itu. Dan agar tidak terlalu banyak, saya langsung saja 12 dan 13. Subordinatif komplementasi dengan perbandingan. Ya, komplementasi itu kalau dalam penjelasan atau presentasi yang saya riset sebelumnya, ya saya hanya menemukan satu kata bahwa, sedangkan perbandingan sama dengan lebih daripada. Lanjut saja. Contoh yang ke-12, aku telah menasihati bahwa ia bisa pergi menggunakan kereta. Ya, jadi teman-teman bisa simak bahwa di sini ada konjungsinya dalam kalimat ini. Oke, kalimat selanjutnya, menghabiskan akhir pekan akan lebih hemat daripada pergi ke pusat perbelanjaan. Jadi seperti itu, pergi ke pusat perbelanjaan. Jadi itu adalah konjungsi korelatif. Saya akan lanjut ke konjungsi sudah. Korelatif dan subordinatif telah saya jelaskan sebelumnya. Maaf, saya kurang fokus diakibatkan keagresifan kucing saya terhadap piring-piring saya yang saya bawa di dalam kamar. Tapi itu adalah intermezzo. Selebihnya saya akan kembalikan kepada Bung Demi untuk menjelaskan kesimpulan dari presentasi kita hari ini mengenai penalaran logis dalam kalimat. Silakan Bung Demi, terima kasih atas perhatiannya. Silakan Bung. Baiklah, pada pembahasan kali ini ada beberapa kesimpulan yang saya ambil, yaitu penalaran dalam kalimat efektif tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh kesatuan dan kepaduan kalimat. Oleh sebab itu, hal yang diutamakan dalam penalaran kalimat adalah proses berpikir logis berdasarkan sintaksis dalam unsur kalimat tersebut. Jadi ini ada beberapa kesimpulan yang saya ambil mengenai penalaran dalam kalimat efektif. Mungkin hanya ini sekian dari kami, dari kelompok 7. Kurangnya kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan kami masing-masing. Kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.